Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian akan mendengarkan salah satu kisah biografi wanita solihah di sekitar Nabi Muhammad SAW. Wanita di cerita kali ini amat besar pengaruhnya sejak saatnya dalam penyebaran Islam loh. Mengapa? Oke, simak kisahnya dan ambil pelajarannya. Saya menceritakan kisah ini dikarenakan sangat mendukung tujuan dibuatnya buku yang beberapa isinya saya paparkan, yaitu untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin, khususnya kalangan akhwat, agar lebih mengenal para figur atau tokoh wanita Islam, dan selanjutnya bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri atau untuk diceritakan kembali kepada anak di rumah atau kepada siswa-siswi di sekolah. Penulis Fuad Abdurrahman. Dia adalah wanita yang besar jasanya dalam penyebaran Islam. Dia kunjungi rumah-rumah wanita Quraisy di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Dia sampaikan kepada mereka tentang buruknya menyembah berhala dan tentang baik akidah Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Dipaparkannya nilai-nilai luhur Islam dan kebahagiaan yang akan dirasakannya bila memeluk Islam, dan betapa kesengsaraan akan senantiasa dialami bila tetap berada dalam kekafiran. Dia menyeru dan menganjurkan mereka masuk Islam tanpa pernah mengenal lelah dan bosan, meskipun ia tahu risiko yang akan menimpa diri dan hartanya akibat tindakannya itu. Menurutnya, iman bukanlah hanya sekadar ucapan lisan. Iman adalah sebuah hakikat yang menuntut adanya tanggung jawab, amanat yang harus ditunaikan, dan perjuangan yang membutuhkan kesabaran. Dialah Ghaziah binti Jabir bin Hakim, salah seorang wanita Quraisy keturunan Bani Amir bin Lu'ay. Ghaziah adalah istri Abul Akr ad-Dawsi, sedangkan nama panggilannya adalah Ummu Syarik. Islam merasuk ke dalam hati Ghaziah saat dia masih berada di Mekah. Sejak iman merasuk ke dalam hatinya dan menyadari akan kewajiban agamanya yang lurus, dia pun mengisi hidupnya untuk menyebarkan agama tauhid, meninggikan kalimah Allah, dan mengangkat panji-panji syahadatain. Setelah melakukan dakwah secara bergerilya beberapa lama, Allah berkehendak menguji dirinya dengan berbagai fitnah. Penduduk Mekah mengetahui kegiatannya dan menangkapnya. "Sungguh lancang kamu, wahai Ghaziah," ucap orang-orang kafir Quraisy geram. "Kamu harus diberi pelajaran." Lalu mereka berkata lagi, "Kalau bukan karena kamu, tentu kami akan berbuat sesuka hati kepadamu dan jiwamu sudah melayang. Tetapi kami akan menyerahkan dirimu kepada mereka." Ghaziah menuturkan sendiri kisahnya ketika itu. Keluarga Abul Akar, keluarga suaminya, datang kepadaku lalu berkata, "Barangkali engkau telah memeluk agamanya Muhammad." Aku menjawab, "Demi Allah, aku memang telah memeluk agamanya." Mereka berkata lagi, "Tidak dilakukan lagi. Demi Allah, kami pasti akan menyiksamu dengan siksaan yang berat." Mereka pun membawaku pergi dari tempat tinggalku. Waktu itu kami berada di Jilqolasyah, suatu tempat di San'a, ibu kota Yaman sekarang. Mereka membawaku menuju satu tempat. Mereka mengikat dan menumpangkan aku di atas punggung unta yang lambat jalannya, tanpa alas atau pijakan kaki sama sekali. Mereka memberiku roti dan madu, tetapi mereka tidak memberiku air minum, walaupun setetes sampai tengah hari dan saat matahari sedang terik-teriknya. Dalam keadaan demikian, mereka singgah di sebuah tenda, sementara aku dibiarkan tetap berada di bawah terik matahari sehingga pikiran, pendengaran, dan penghalatanku seolah-olah telah hilang. Mereka memperlakukanku seperti ini selama 3 hari. Di hari ketiga mereka berkata, "Tinggalkan agama yang baru." Mereka berkata, "Tinggalkan agamamu yang baru ini." Aku tidak bisa menangkap seluruh perkataan mereka, kecuali beberapa kata saja, dan aku hanya memberi isyarat dengan jariku ke langit seperti ungkapan tauhid. Ghaziah melanjutkan kisahnya. "Demi Allah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada satu timba berisi air sejuk menggelantung di hadapanku. Usai ku minum airnya seteguk,
timba itu terangkat ke atas dan menggantung di atas langit dan menggantung di antara langit dan bumi. Aku tidak bisa meraihnya. Anehnya, timba itu turun lagi mendekat hingga aku bisa minum airnya lagi, walau hanya seteguk. Lalu timba itu terangkat lagi ke atas dan menggantung seperti semula. Tak lama kemudian, ia turun lagi untuk ketiga kalinya. Kali ini aku bisa minum sampai puas, dan sisanya aku siramkan ke atas kepalaku, wajahku, dan pakaianku. Melihat keadaanku yang segar dan pakaianku yang basah kuyup, tentu saja orang-orang yang membawaku bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan air, wahai musuh Allah?" Aku menjawab, "Sesungguhnya musuh Allah adalah orang-orang selain aku, yaitu mereka yang menyalahi dan memusuhi agamanya. Adapun pertanyaan kalian tentang dari mana datangnya air, maka itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadaku." Mereka pun bersegera memeriksa wadah penyimpanan air mereka. Barangkali air itu diambil dari sana. Tapi mereka mendapati bahwa air mereka tidak berkurang sedikit pun. Mereka menghampiriku lagi seraya berkata, "Kami bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan kami juga, dan bahwa yang memberimu air di tempat ini setelah kami memperlakukanmu sedemikian rupa adalah Tuhan yang mensyariatkan Islam." Lalu mereka masuk Islam semuanya dan berhijrah mengikuti Rasulullah SAW. Mereka mengetahui keutamaanku atas mereka dan apa yang telah Allah berbuat kepadaku. Wallahu a'lam bishawab.